Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri, inverse fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik, dan inverse fungsi hiperbolik gitu ya. Nah, dalam perkuliahan kali ini, kita melanjutkan dari perkuliahan, pertemuan yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya kita sudah membahas tentang turunan dari fungsi aljabar, di mana di dalam penjelasan turunan fungsi aljabar, itu ada aturan-aturan dari turunan fungsi, di mana aturan-aturan tersebut masih kalian gunakan dalam pembahasan kita di perkuliahan sesi ini, gitu. Jadi, semua aturan yang tertera di perkuliahan sesi 5 itu kita bahas kembali di perkuliahan sesi yang ke-6 gitu ya. Di sini turunan fungsi hiperbolik itu ada beberapa rumus yang harus kalian ketahui. Pertama, turunan dari sin X itu adalah cos X, turunan dari cos X adalah min sin X, kemudian turunan dari tangan X itu adalah secant kuadrat X, turunan dari kotangan X adalah minus secant kuadrat X, turunan dari secant X adalah secant X tangan X, dan turunan dari cosecant X adalah minus kosekan X kotangan X. Seperti itu ya. Jadi ini adalah turunan dari fungsi trigonometri yang akan kalian kerjakan. Tapi kalian harus mengingat kembali nantinya aturan-aturan yang sebelumnya itu masih kita gunakan. Seperti aturan hasil kali, aturan hasil bagi, aturan rantai itu juga masih kita gunakan ketika kalian menghitung turunan dari fungsi trigonometri itu, gitu ya. Contohnya, tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut. Turunan dari sin 2x. Tadi di rumus kita itu adanya turunan dari sin x. Sedangkan sekarang kalian punya turunan dari sin 2x. Ya. Nah, kalau seperti ini jadi gimana, Bu? Kalian harus gunakan aturan rantai. Karena sudutnya bukan lagi x tapi berubah menjadi 2x di sini, gitu ya. Nah, cara menurunkannya, pertama-tama kalian turunkan fungsi trigonometrinya. Jadi turunan dari sin 2x, oh ya, catatannya ya, sudut nggak pernah berubah. Ya, jadi turunan dari fungsi trigonometri, sudut nggak pernah berubah, kecuali turunan dari sudutnya, gitu. Jadi di sini turunan dari sin 2x adalah cos 2x. Turunan dari 2x-nya adalah 2. Nah, nulisnya seperti ini. Jadi ini turunan dari trigonometrinya, di sini turunan dari sudutnya. Turunan dari sin adalah cos, sudutnya nggak berubah, jadi cos 2x, turunan dari 2x adalah 2. Kesepakatannya, kalau ada trigonometri, tulisnya di belakang. Jadi karena di sini ada 2, 2-nya kita pindahin ke depan. Karena 2x ini tidak bisa kalian kalikan dengan 2. Mengingat ini adalah sudut trigono dan nggak bisa dikalikan dengan bilangan atau dengan fungsi yang ada di belakangnya. Jadi nulisnya 2 cos 2x. Paham ya? Oke. Yang kedua, turunan dari cos pangkat 5x. Tadi di rumus kita itu juga nggak ada tuh turunan dari trigonometri tapi ada pangkatnya. Nah, makanya lagi-lagi kalian akan menggunakan aturan rantai di sini. Pertama-tama kalian turunkan pangkatnya, kemudian kalian turunkan fungsi trigonometrinya. Sehingga nulisnya seperti itu. Di sini turunan pangkatnya, di sini turunan trigonometrinya. Nah, turunan dari ini seolah-olah kayak turunan dari x pangkat 5 ya. Nah, turunan dari x pangkat 5 itu adalah 5x pangkat 4. Sehingga turunan dari cos pangkat 5x itu adalah 5 cos pangkat 4x. Turunan dari cos x min sin x. Sehingga nulisnya seperti itu. Ya, sederhanain. Nah, di sini ada plus plus, di sini minus, berarti minusnya taruh di depan. Hasilnya seperti itu. Ini boleh kalian nulisnya min 5 cos pangkat 4x sin x, boleh nulisnya seperti ini. Bebas, ya. Oke, gue lanjutkan. Yang ketiga, turunan dari tangan pangkat 3, 3x plus 5. Nah, ini rantainya ada 3 ya. Kenapa? Karena pertama-tama kalian turunin pangkatnya, turunin trigonometrinya, turunin sudutnya. Nulisnya seperti ini. Gitu. Jadi turunin pangkatnya, turunin trigonometrinya, turunin sudutnya. Jadi karena dia pangkat 3, nanti bagian ini hasilnya
3 tangan kuadrat 3x plus 5. Turunan tangan itu tadi sekan kuadrat ya. Jadi ini turunannya sekan kuadrat, ingat sudutnya nggak berubah ya, 3x plus 5. Baru turunan sudutnya, turunan dari 3x plus 5 adalah 3. Lagi-lagi yang bisa dikalikan itu adalah 3 yang di depan sama 3 yang di belakang. Sehingga hasilnya adalah 9 tangan kuadrat 3x plus 5 sekan kuadrat 3x plus 5. Ini nggak usah kalian sederhanakan. Gitu ya, jadi bentuknya seperti ini boleh. Mengingat nanti kalian ujiannya juga esai ya. Jawabannya adalah esai. Oke, good. Lanjut. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Kesalahan yang sering terjadi yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah ketika menemukan soal yang seperti ini, kalian langsung turunin sin X-nya. Turunan sin X adalah cos X, turunan cos 2X min 1 adalah minus sin 2X min 1, kemudian turunan dari 2X min 1-nya adalah 2. Itu salah. Kenapa? Karena tadi yang udah Ibu ingatkan di awal bahwa aturan-aturan yang ada di turunan fungsi aljabar itu tetap kalian gunakan di sini, gitu. Jadi turunan dari ini pakai aturan hasil kali, UV, ya. Jadi ini nanti kalian punya U aksen V plus UV aksen karena aturan hasil kali. Jadi dimisalin U-nya sin X, V-nya adalah cos 2X min 1. U aksennya cos X, V aksennya aturan rantai. Ya. Jadi turunin trigono sama turunin sudut. Ya. Nah, itu hasilnya. Ya. Paham ya sampai di sini? Masukkan ke rumus aturan hasil kali. U aksen V ditambah U kali V aksen. Gitu. U aksennya cos X, V-nya cos 2X min 1, dan seterusnya. Ini nggak bisa diotak-atik ya. Jadi dia tetap cos X, cos 2X min 1. Yang ini min 2-nya bisa kalian pindahin ke sini. Jadi min 2 sin. Nah, begitu. Lagi-lagi ini bentuknya tidak usah kalian sederhanakan dalam hal ini. Ya, karena ini udah bentuk yang paling sederhana. Ada bentuk yang ada bentuk yang lain, Bu. Nggak ada, ya. Nggak ada. Jadi bentuknya seperti ini. Walaupun ada, nanti mungkin kalian pakai rumus-rumus yang lainnya. Jadi maksudnya saran Ibu, kalau udah di sini udah nggak apa-apa. Selesaikan aja sampai bentuk yang seperti ini, gitu ya. Nah, bagaimana dengan inverse fungsi trigonometri? Sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu, inverse fungsi trigonometri itu bentuknya yang seperti apa. Nah, ini seperti ini nulisnya. Sin, ini bacanya inverse dari sin X atau sin inverse X boleh. Seperti itu. Nah, ini juga sama, itu juga sama. Atau cara penulisan yang lain itu kalian boleh menuliskan dengan rumus Arkes. Nah, itu juga inverse fungsi trigonometri. Mau nulis yang kiri atau yang kanan maknanya sama. Seperti itu. Ya, contoh inverse itu sebenarnya yang seperti apa sih gitu. Jadi inverse dari sin 0,5 itu artinya sin berapa yang hasilnya 0,5. Sin berapa yang hasilnya 0,5? 30. Ya udah, berarti tapi biasanya kita nulisnya dalam bentuk radian ya. Berarti jawabannya pi per 6. Gitu. Kemudian cos inverse 0,5. Cos berapa yang hasilnya 0,5? Berarti cos 60 ya. 60 berarti pi per 3. Gitu. Hasilnya seperti itu. Jadi inverse itu nanti hasilnya dalam bentuk radian. Tangan inverse 1. Tangan berapa yang hasilnya 1? 45 derajat kan? Berarti pi per 4. Nah, begitu. Ya, itu perbedaan fungsi trigono sama inverse-nya. Ya. Nah, ini adalah apa ya? Ini Ibu tuliskan asal muasal dari turunan dari inverse trigonometri, itu ada di sini semuanya. Ini tidak Ibu jelaskan ya. Begitu juga dengan turunan dari cos inverse X-nya, hasilnya seperti itu. Ini turunan dari tan inverse-nya, hasilnya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, nanti kalian kalau ada di soal, ini langsung pakai rumusnya. Karena tadi itu hanya asal muasal bagaimana turunan dari sin inverse X, cos inverse X, dan tangan inverse X. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi walaupun fungsinya itu fungsi inverse fungsi trigonometri, tapi turunannya itu nggak ada sin, cos, atau tangannya. Jadi bentuknya kalau sin inverse X 1 per akar 1 min X kuadrat turunannya. Begitu juga dengan cosnya dan tangannya. Seperti itu. Ya.
Lagi-lagi semua aturan yang kalian udah punya itu tetap kita gunakan ketika kalian mencari turunan dari fungsi inverse trigonometri. Contohnya, ya, Ibu punya 2 contoh soal di sini. Yang pertama, X kuadrat dikali sin inverse X. Ibu sudah mulai menggabungkan ya antara fungsi aljabar sama fungsi inverse trigonometrinya. Gitu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti lagi-lagi kalian pakai aturan hasil kali. Gitu. Dimana U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah sin inverse X-nya. Gitu. Masukkan ke rumus. Turunan dari X kuadratnya adalah 2X. Turunan dari sin inverse X-nya adalah, tadi kalau nggak salah 1 per akar 1 min X kuadrat ya. Oh iya benar. 1 per akar 1 min X kuadrat. Dah. Kalian mau mengerjakan sampai di sini udah Ibu benarkan, tapi kalau kalian mau samain penyebutnya, boleh. Di sini kebetulan Ibu samakan penyebutnya. Seperti itu, ya. Kemudian contoh yang kedua. Turunan dari cos inverse X kuadrat plus 2X min 1. Nah, berarti di sini kalian harus menggunakan aturan rantai. Turunan cos inverse-nya berapa, turunan sudutnya berapa, gitu. Tadi turunan dari cos inverse X itu minus 1 per akar 1 min X kuadrat kalau nggak salah. Tapi ingat X-nya bukan lagi X. Tapi X-nya kalian ganti dengan ini semua. X kuadrat plus 2X min 1 gitu. Ya. Jadi turunannya jadi 1 minus 1 per akar 1 min X kuadrat, tapi X-nya diganti. Kemudian yang 2X plus 2 itu adalah turunan dari sudutnya. Karena kalian harus menggunakan aturan rantai gitu ya. Sederhanain. Sehingga bentuknya seperti ini. Ini kebetulan Ibu pangkat 2-nya Ibu buka ya. X kuadrat plus 2X min 1 pangkat 2 itu Ibu buka bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk sederhana. Oh, ini belum sederhana ya, karena masih bisa dikerjakan yang bagian sini. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Kalau seandainya mengerjakannya sampai di sini boleh, Bu, boleh. Yang penting kalian benar dalam menjawab soal ini. Gitu ya. Nah, bagaimana turunan dari fungsi hiperbolik? Fungsi hiperbolik itu sin hx, jadi ada h-nya. Ini menandakan bahwa dia adalah fungsi hiperbolik. Sin hx. Sebenarnya fungsi hiperbolik itu adalah eksponensial. Sedangkan eksponensial Ibu akan bahasnya di pertemuan ke-8 ya. Jadi ini sin hiperbolik, cos hiperbolik, dan tangan hiperbolik itu adalah fungsi eksponen. Sehingga turunannya nanti pakai turunan fungsi eksponen. Ya, turunannya pakai fungsi eksponen dan ini adalah catatan rumus-rumus identitas untuk fungsi hiperboliknya. Gitu. Karena untuk fungsi hiperbolik itu berbeda dengan fungsi trigonometri. Nah, di sini turunannya, lagi-lagi Ibu pakai turunan fungsi hiperbolik karena kalian belum belajar, maka Ibu skip yang bagian ini ya. Ibu akan langsung memberikan rumusnya saja. Nah, ini adalah rumusnya. Turunan dari sin hiperbolik X itu adalah cos hiperbolik X, turunan cos hiperbolik X itu adalah sin hiperbolik X, turunan dari tangan hiperbolik X itu adalah secant hiperbolik kuadrat X. Jadi, dia sama atau mirip seperti turunan fungsi trigonometri, tapi bedanya untuk cos itu kan turunan, kalau fungsi trigonometri, turunan dari cos X adalah min sin X, tapi di sini dia tetap positif. Gitu, perbedaannya hanya di situ saja. Ya. Contohnya, oh enggak, ini ternyata Ibu langsung turunan inverse fungsi hiperbolik. Inverse fungsi hiperbolik, berarti fungsi hiperboliknya kita inverse gitu ya. Nah, ini lagi-lagi Ibu akan langsung berikan hasil turunannya ke kalian. Ini adalah asal muasal kenapa rumusnya ada seperti itu gitu ya. Nah, ini adalah rumus dari inverse fungsi hiperboliknya. Lagi-lagi kalau turunan dari inverse fungsi itu tidak ada sin hiperboliknya ya. Jadi nggak ada sin hiperboliknya, nggak ada cos hiperboliknya, nggak ada tangan hiperboliknya. Turunannya seperti ini. Coba contohnya. Tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan sin hiperbolik inverse X tangan X. Gitu. Nah,
Lagi-lagi, karena ini perkalian, sin hiperbolik inverse X dikali tangen X, maka kalian harus pakai aturan hasil kali. Di mana U-nya itu adalah sin hiperbolik inverse X-nya, V-nya adalah tangen X-nya. Masukkan ke rumus aturan hasil kali. U aksennya nanti berarti turunan dari sin hiperbolik inverse X-nya. V aksennya turunan dari tangen X-nya. Nah, ini hasilnya. Ini turunan dari sin hiperbolik inverse X-nya. V-nya adalah tangen X. Kemudian ini U-nya adalah sin hiperbolik inverse X-nya. Kemudian ini adalah turunan dari tangen X secant kuadrat X. Ya, hasilnya seperti ini. Kalau mau disamakan penyebutnya boleh, nggak disamakan penyebutnya juga nggak apa-apa. Ya, punya ibu disamakan penyebutnya. Seperti itu. Nanti nih ya, ketika kalian mengerjakan soal yang akan kalian lupakan itu 3 hal. Aturan hasil kali, bagi, sama aturan rantai. Makanya tolong diingat-ingat kembali ya. Oke, demikian apa yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan didiskusikan di forum atau di WhatsApp grup ya. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum.